Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Timante Lembanua. Saya dari Ketua Regu Kelompok Renang dari kelas Sisingamangaraja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas pada materi postur tubuh pembina siaga, yaitu peran pembina, kemudian tugas pembina, dan fungsi daripada pembina siaga. Untuk mendapatkan pembina pramuka siaga, diharapkan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Diperlukan pembina pramuka siaga yang mampu, yang efektif, dan kreatif, sehingga perindukan daripada siaga itu bergerak secara dinamis. Sistem AMO, jika ditinjau dari hubungan pendidik atau pembina dengan peserta didik atau pramuka, pendidikan kepramukaan bersandikan sistem AMO. Sistem AMO merupakan salah satu cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka. Dengan sistem ini, pembina memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sejauh mungkin untuk menghindari unsur-unsur perintah, keharusan atau paksaan sepanjang tidak merugikan baik bagi diri sendiri ataupun maupun sekitarnya. Tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan kreativitas sesuai dengan inspirasi daripada peserta atau adik-adik pramuka. Sistem AMO dalam bentuk kalimat adalah Ingarso Sungtulado, yang artinya di depan memberi teladan. Tujuan gerakan pramuka sebagai organisasi pendidikan yang membina watak kaum muda dikatakan sebagai orang yang kreatif sehingga tercapai dan efektif daripada tujuan daripada gerakan pramuka itu sendiri. Jika sikap, perilaku, dan kegiatan peserta didik merupakan tabiri refleksi kegiatan kepramukaan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka proses pendidikan harus diberikan secara konkret berupa contoh yang merupakan teladan bagi peserta didik. Teladan yang paling efektif adalah teladan dari pembina. Sikap dan perilaku pembina akan menjadi teladan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembina perlu memberikan motivasi dan dorongan agar peserta didik mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta dapat mengembangkan diri, percaya diri, dan mampu berkarya atas karyanya yang positif. Khusus untuk pramuka siaga, pembina berperan lebih banyak sebagai pamong, mengambil prakarsa untuk menimbulkan daya kreasi siaga dan memberikan dorongan dengan cara menyesuaikan diri pada sifat dan suasana usia siaga. Kemudian tugas daripada pokok pembina siaga itu adalah yang utama, pembina pramuka dalam mendidik para pramuka siaga agar tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Kemudian pendidikan yang dilaksanakan dalam perindukan dan baru adalah pendidikan yang interaktif dan komunikatif antar teman sebaya. Pembina siaga mempunyai tugas. Yang pertama, pembina pramuka siaga
dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMO. Yang kedua adalah merencanakan kegiatan pramuka siaga dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan, yaitu modern atau kekinian atau baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat, lingkungan, dan taat atas azas. Yang ketiga adalah memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, dan bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Kemudian yang keempat, membangun dan memelihara serta mengembangkan perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Yang kelima adalah mendorong agar Dewan Siaga bekerja secara efektif. Yang keenam adalah mengkoordinasikan para pembina, pembantu pembina, perindukan sebagai satu tim. Yang ketujuh adalah mengadakan kerjasama dengan orang tua wali siaga yang berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan, memberikan laporan kepada Ketua Gudep tentang perkembangan perindukannya. Yang kesembilan adalah berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Kemudian peran daripada pembina siaga. Yang pertama adalah pembina siaga itu perancang program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pramuka siaga. Kemudian bergiat dalam bersama peserta didik, pembimbing, pemberi dukungan dan fasilitas agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-temannya dalam satuannya dengan riang, gembira, tekun, terjamin keselamatannya juga dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik. Kemudian pembina memberi bimbingan atau bantuan kepada siaga dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan sistem AMO, sehingga melalui kegiatan yang disajikan, pembina pramuka dapat mendidik adik-adiknya dan juga dilandasi kemantangan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual dan fisik. Kemudian pelaksanaan kebijakan gerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan bagi pramuka siaga. Kemudian ada fungsi daripada pembina pramuka siaga, yaitu sebagai fasilitator yang memberikan dan menyediakan fasilitas bagi peserta atau kelompok kursus untuk belajar. Fasilitas yang dimaksud adalah di sini adalah selain sarana pelatihan dan pendidikan, juga metode dan teknik pengajaran yang tepat untuk peserta atau kelompok. Kemudian sebagai presenter, pembina juga harus menguasai teknik presentasi yang baik. Presentasi yang dimaksud adalah mencakup presentasi dalam dinamika kelompok atau di outdoor atau di luar lapangan. Kemudian adalah translator. Setiap pribadi dalam kelompok biasanya memiliki watak karakteristik yang berbeda-beda dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Jadi tugas pembina adalah menjembatani perbedaan ini, karena jika terjadi konflik komunikasi dan tidak ditengahi, dapat merusak proses dari pelatihan atau dinamika kelompok tersebut. Kemudian sebagai penasehat, berkaitan dengan fungsi fasilitas seorang pembina, juga harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang penasehat yang tidak menasihati pembina, harus melayani daripada peserta didik sehingga penuh dengan empati. Kemudian sebagai panutan, yaitu pembina harus sebagai panutan, yang artinya di sini pembina pramuka siaga itu dituntut menjadi panutan yang baik bagi peserta didik. Orang yang melaksanakan tugas ini adalah dengan sungguh-sungguh taat pada tata tertib,
disiplin, dan sebagainya. Tingkah laku juga dan tindakan pembina akan selalu terlihat oleh peserta didik baik di saat senggang atau waktu santai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, demikian daripada penjelasan tugas kelompok kecil dari materi postur tubuh pembina tentang peran, kemudian tugas pokok dan fungsi daripada pembina siaga. Salam Pramuka. Nó đâu luôn đâu